namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Safina Tuneja, mahasiswi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang menempuh mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Profesor Dr. Atif Sartibi Hidayat, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni mengenai pengembangan kurikulum sebagai tugas akhir. Adapun saya akan membahas mengenai 4 poin kurikulum di Indonesia. Yang pertama, mengapa proses pendidikan memerlukan kurikulum? Layaknya sebuah pembangunan gedung yang membutuhkan rancangan arsitektur agar kokoh dan terarah, proses pendidikan juga memerlukan kurikulum sebagai pedoman utama, di mana kurikulum itu memuat rencana pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik, mulai dari metode pengajaran hingga administrasi, serta komponen lainnya yang disusun berdasarkan arahan dari institusi pendidikan. Kurikulum bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, tantangan pendidikan, dan kebutuhan peserta didik yang terus berubah. Di dalam kurikulum terdapat tujuan yang menjadi arah utama dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum memegang peranan penting dalam mengarahkan seluruh kegiatan pembelajaran dan mempengaruhi seluruh komponen pendidikan lainnya. Tanpa kurikulum, proses pendidikan dapat berjalan tanpa arah dan tujuan yang jelas, sehingga kurikulum menjadi fondasi utama dalam memastikan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya turut menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Poin yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kurikulum bersifat desentralisasi. Kurikulum yang bersifat desentralisasi adalah kurikulum yang pengembangannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan pemerintah pusat juga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan guru untuk menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lokal. Dalam sistem ini, sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum yang telah disesuaikan dengan karakteristik wilayah, budaya, potensi, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah tersebut. Desentralisasi kurikulum bertujuan agar proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, relevan, dan merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, kurikulum tidak bersifat seragam tetapi tetap mengacu pada standar nasional yang telah ditetapkan. Poin yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan prinsip esensial dalam pengembangan deep learning. Prinsip esensial dalam pengembangan deep learning adalah pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami secara mendalam, bukan hanya sekedar menghafal. Fokusnya pada bagaimana siswa mampu mengaitkan konsep, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, serta menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penerapannya, deep learning mengharuskan guru untuk merancang pembelajaran yang aktif, bermakna, dan melibatkan siswa secara penuh, baik secara emosional maupun secara pola pikirnya. Dengan begitu, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga pada bagaimana proses berpikir membentuk cara belajar jangka panjang. Poin yang keempat adalah jelaskan makna dari prinsip dasar kurikulum SD yang harus bersifat holistik dan integratif. Prinsip dasar kurikulum SD yang bersifat holistik dan integratif bermakna bahwa pembelajaran harus mencakup seluruh aspek perkembangan peserta didik yang menyeluruh dan seimbang. Kurikulum tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, sikap, keterampilan sosial, serta emosional. Kurikulum dirancang agar setiap mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran saling terhubung, tidak berdiri sendiri, dan berkaitan langsung dalam kehidupan sehari-hari siswa. Tujuannya adalah agar dapat membantu peserta didik menjadi pribadi yang utuh dan siap menghadapi segala tantangan dalam kehidupan. Pendekatan ini juga mendorong pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan memotivasi, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan melalui keterlibatan langsung dengan lingkungan. Dengan demikian, pendidikan dasar menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak secara menyeluruh. Sebagai seorang calon guru sekolah dasar, diharapkan pengembangan kurikulum ke depannya dapat benar-benar mampu menghadirkan pembelajaran yang menyentuh seluruh aspek tumbuh kembang anak, bukan hanya pintar secara akademik, tetapi juga kuat secara karakter dan sikap anak. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan hanya membentuk siswa yang pintar, tetapi juga membentuk manusia yang utuh.
Itulah yang dapat saya sampaikan pada video testimoni ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.